Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Wawan Hitam. Guys, ini adalah pertemuan kedua dalam membahas RAM, Random Access Memory 1 bit guys. Jadi ini adalah rangkaian dasar untuk menyimpan memori 0 atau 1 guys. Pertemuan pertama kita membahas desain ini hasilnya. Lalu pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang tambahan 2 NAND yang saya berikan ke sini guys. Ini adalah tambahan. Ini keluar 3 input. Loh, awalnya 2 mau jadi 3. Perhatikan guys, ada kesulitan ketika kita akan memasukkan data. Kesulitan pertama yaitu data 1, maka 1 kosong. Keluarnya Q-nya 1, not Q-nya 0. Berarti ini ya, memori itu dilihat dari Q. Perhatikan ini pertemuan sebelumnya. Jadi kalau data 1 saya masukkan, maka ini 1 kosong, maka saya memasukkan 1 kosong. Kalau saya mau memori, saya lakukan ini guys, data 1 1. Artinya dia akan data keluarannya adalah 1 kosong sama dengan sebelumnya. Jika saya sekarang ingin menyimpan data 0, ini tadi menyimpan data 1 ya guys. Q-nya 1, menyimpan data 1. Bagaimana kalau sekarang saya menyimpan data 0? Maka data pertama prosedurnya adalah S-nya adalah 0, resetnya 1. Maka di sini akan keluar memori yang masuk ke dalam RAM adalah 0 1. Jika saya ingin menyimpannya atau memanggilnya ulang, maka saya akan kasih data 1 1 guys. Maka berapa keluarannya? Dia akan mememori yaitu 0 1. Nah, berarti ada 2 prosedur memasukkan data ke sistem lalu mememorinya dengan memberikan data 1 1. Perhatikan guys, ini adalah mememori atau memanggil ulang guys, dengan memberikan data 1 1 pada S dan R. Nah, sekarang tambahan nih guys, ada C dengan sistem seperti ini. Perhatikan, jika sekarang saya kasih C sama dengan 0, perhatikan nih guys, ini menarik. Jika ini 0, maka ini juga 0, di sini 0. 0, keluaran N juga 0, saya notkan jadi 1. 0, saya masuk di sini, keluaran N juga 0, dinotkan menjadi 1. Perhatikan, wow, hanya dengan memberi C sama dengan 0, tak peduli ini berapa, tak peduli bisa 0 dan bisa 1, terserah, boleh gitu artinya. Maka di sini ada 1 dan 1. Padahal 1 dan 1 ini adalah memori. Karena itu XX ini bebas mau di siapa, 0, maka dia adalah memori. Perhatikan, sekarang memberi C dengan logik 0 lebih efektif guys, karena tidak harus memberi logik 1 1. Oke, sekarang bagaimana masukkan data? Cara masukkan data 0, perhatikan nih, 0 1. Ini kita kasih data 0 guys, yang biru ya guys, 0 1. Di sini tentu saja harus 1. Perhatikan, di sini C harus 1. C1 artinya data masuk, C0 artinya data memori atau muncul kembali gitu ya. Oke, 01 di sini ada data 0, perhatikan 01, keluaran N-nya adalah 0, maka dinotkan menjadi 1. Perhatikan ini. 11 ini keluaran N-nya adalah 1, dinotkan menjadi 0. 1 0, perhatikan resetnya yang 1. Karena itu tadi kalau reset 1, maka ini juga keluarannya 0 1. Perhatikan guys. Perhatikan guys. Perhatikan resetnya 1, bukan yang ini ya, ini yang hijau ya. Saya hapus deh. Reset 1, setnya 0. Perhatikan, reset 1, setnya 0. Maka keluarannya adalah 0 1. 0 1. Maka ini keluarannya adalah 0 1. Nah, kalau saya ingin mememori ini, tidak saya kasih logik 1 1 lagi. Saya kasih logik 0 di C, apapun dia langsung keluar data berapa tadi? 0 0 1 1. Padahal 1 1 di sini adalah memori. Berarti kalau saya kasih C sama dengan 0, maka keluaran di sini juga 0 1. Ini adalah 0 nih ya, 0 1, ini adalah memori. Guys, ini cara memasukkan data lalu mememorinya. Coba sekarang, kalau seandainya saya ingin masukkan data 1, sistem RAM ini saya mau kasih data 1 lalu saya memori. Perhatikan, 1 berarti set 1 R0. Tentu saja C-nya 1. Perhatikan ya, ini nggak kepake, yang kepake yang merah sekarang. 1 1 di sini adalah keluar 1. Saya notkan jadi 0. Perhatikan.
Atau kosong, di sini keluar kosong, saya notkan jadi 1. Perhatikan, ada 0, ada 1, resetnya 0, setnya 1. Ingat, apa keluarannya? Setnya 1, not hiu-nya 0. Perhatikan ini. Ini berarti masukkan data logik 1. Tadi memasukkan data logik 0. Perhatikan. Memori 1 bit artinya hiu loh guys, bukan not hiu. Not hiu bantuan. Nah, kalau ini langsung saya kasih data 0 di C, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, dia akan keluar juga 1, 0. Kenapa? Karena dia akan berlogik 0. Di sini ada keluaran 0, 0. Saya notkan jadi 1, di sini juga saya notkan jadi 1. 1, 1 adalah memori. Jadi dia akan memori 1, 0. Ini memori sebelumnya. Wow, itu adalah cara yang lebih mudah untuk memanggil memori. Tetapi cara memberi datanya masih repot. Karena itu perhatikan guys, langkah saya berikutnya. Oke guys, lanjut. Ini saya tambahi dengan not. Saya gunakan NAND juga ya guys. Perhatikan, saya gunakan NAND juga. NAND yang saya inputnya saya gabung. Jadi dia jadi not. Kalau ini ada masukan 1 maka keluaran 0. Kalau ada masukan 0 maka keluaran 1. Perhatikan, dengan cara seperti ini maka kita punya 2 input dan 1 keluaran yang diperhatikan. Ini keluaran bantuan, tidak diperhatikan. Ya, keluarannya cuma 1. Jadi ada, kalau keping yang total ini itu gambarnya gini guys. Ini adalah Q, ini adalah D, dan ini adalah C. Perhatikan, dalamnya seperti ini. Dan ini adalah 1 keping RAM, 1 bit yang sudah setup bagus sekali. Yang sudah bagus. Karena apa? Karena memasukkan data dan mememorinya sangat sederhana. Perhatikan guys. Sekarang jika data ini adalah 0, tentu saja tadi ya guys, kalau ini tak kasih 0 maka dia memori. Perhatikan, kalau C 0 maka dia memori. Karena C-nya adalah 0 ini, maka dia akan memori. Maka ini saya kasih logik 1. Ini cara memasukkan data 0 ke dalam memori ini. Perhatikan, skema besar ini saya sederhanakan jadi ini aja. Jika D sama dengan sekarang 0, C-nya 1, berarti di sini ada 0, di sini ada 1, 0 masuk ke sini jadi 1. Perhatikan, ini 0 berarti ini ada 1. 0, 1, tentu saja ini adalah 0 dan saya notkan jadi 1. 1, 1, ini keluaran N-nya 1, saya notkan menjadi 0. Perhatikan, 1, 0, ini setnya adalah 0, resetnya 1, berarti di sini Q-nya adalah 0, resetnya 1 ya guys. Maka ini reset 0 dan ini 1. Data 0, maka saya masukkan data 0. Kalau ini saya ingin memori, langsung saya bikin C sampai 0, maka datanya akan 01, ini memori. Wow, sederhana sekali. Hanya memberi 0, lalu saya kasih, hanya memberi 0, C-nya 1, data masuk, ya. Ini 0, ini 1, maka ini adalah 0. Perhatikan. Jika ini saya nolkan, maka dia akan keluar data 0 lagi, 0 terus. Walaupun ini sudah terputus dengan data yang di atas. Data di atas bisa berubah, data yang di atas bisa berubah, tapi jika ini saya kasih 0, maka dia akan keluar 0 terus. Karena apa? Karena dia mememori, tidak betul lagi input yang di sini. Ini bisa dibuktikan nanti di pakai electronic bobbing atau rangkaian sebenarnya. Sekarang, kalau saya ingin memasukkan data 1, data 1, perhatikan, C-nya harusnya 1 ya guys. Perhatikan, input syaratnya adalah C1, baru datanya apa? 0 apa 1? Kalau sekarang datanya 1. Perhatikan ini. Maka 1 di sini ada logik 1. 1 yang di sini, nah ini juga 1. 1 di sini menjadi keluaran di sini 0. Ini adalah 0. 1 0 1 saya notkan jadi 0. 1 0 0 saya notkan jadi 1 0 1. Setnya 1, resetnya 0. Maka ini keluarnya 1 0. Setnya 1 1. Tidak saya tulis di tabel kebenaran. Lalu jika saya logik 0, maka dia akan mememori. Ini jika saya logik dengan ini tadi 1 ya guys. Kalau ini saya logik dengan 0, maka dia akan, ini tadi keluarannya 1. Saya logik dengan 0, maka dia akan keluar 1 terus menerus. Ini berubah tidak apa-apa. Bahkan ini terputus juga nggak apa-apa, tapi dia akan keluar 1 terus. Karena itu dia 1 keping ini menjadi memori 1, data 1.
Itu adalah prosedurnya. Ada dua prosedur. Siapkan data di sini 0 atau 1, lalu bikin logic C adalah 1, bikin logic C adalah 1, data masuk. Setelah itu kalau mau mememori, bikin C adalah 0, maka data akan tersimpan di situ terus menerus. Oke guys, ini adalah pelajaran yang lumayan menengah ya guys untuk pemahaman. Karena itu silahkan diperhatikan video ini berulang-ulang agar kalian memahami bagaimana memasukkan data 0, bagaimana memasukkan data 1, dan ini adalah single atau satu memori untuk menyimpan satu bit, bisa 0 bisa 1. Padahal kita tahu, oh RAM saya, RAM di HP saya itu adalah 4 GB. Ini berapa ini guys? Berarti giga, mega itu adalah 6, giga itu adalah 12, ini 8, berarti 4 dikali 8, ini nanti jadinya bit ya guys, dikali dengan 10 pangkat 12 bit, atau bit itu 1 bit ya, ini 1 bit, berarti sebanyak ini guys. Sebanyak ini, perhatikan ini, sebanyak ini berapa ini? Berarti memori HP saya 4 GB ini ada rangkaian semacam ini, sebanyak ini guys, 10 pangkat 12. Satu genggaman. Subhanallah. Karena itu sungguh luar biasa ya, Allah telah mengizinkan kita dengan teknologi saat ini. Allah yang mengizinkan guys. Saya akhiri 2 pertemuan tentang RAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.